Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi Al-Muiz dari kelas 1C Prodi Teknik Informatika. Selamat datang di mata kuliah Dasar-Dasar Pemrograman. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas 4 materi tentang komputer dan pemrograman. Apa itu bahasa pemrograman Python dan pemrograman Python? Dan yang terakhir, kita akan membahas sintaks dan semantik. Pertama, mari kita pahami apa itu komputer. Itu yang harus kita pahami pertama dulu ya. Kita harus pahami pertama, yaitu komputer bukan hanya laptop atau PC, tetapi juga smartphone. Fungsinya beragam, mulai dari menyimpan data, menampilkan informasi di layar, memutar musik lewat speaker, sampai mengeksekusi aplikasi seperti game atau web browser. Sebuah komputer terdiri dari beberapa komponen penting. Ada prosesor yang berperan sebagai otak komputer, RAM sebagai ruang kerja, sementara storage untuk penyimpanan permanen. Lalu ada layar dan GPU untuk tampilan grafis serta sistem operasi yang menjadi pengendali utama perangkat struktur komputer modern. Sebenarnya mengikuti arsitektur von Neumann sejak tahun 1945. Di dalamnya ada input device sebagai alat masukan, CPU dengan ALU dan control unit untuk memproses instruksi, memori unit untuk menyimpan data, dan output device untuk menampilkan hasil. Sekarang, apa itu ilmu komputer? Ilmu komputer tidak hanya belajar tentang perangkat keras, tetapi lebih fokus ke perangkat lunak dan sistem komputasi. Ia memadukan cara berpikir matematis, kemampuan rekayasa, dan metode ilmiah. Cabangnya pun luas, mulai dari kecerdasan buatan, jaringan komputer, keamanan data, sains, interaksi manusia dengan komputer, grafis, hingga rekayasa perangkat lunak. Dalam belajar komputer, kita dilatih untuk berpikir secara komputasional. Caranya dengan memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, mencari pola yang serupa, merancang algoritma, lalu menuangkannya ke dalam bentuk program. Nah, program itu sendiri adalah kumpulan instruksi yang diberikan ke komputer. Dari instruksi sederhana seperti perhitungan, kondisi, dan perulangan bisa berbentuk software yang kompleks seperti Windows, Android, Google, atau bahkan aplikasi sehari-hari yang kita gunakan. Terakhir, dalam proses software development, ada tahapan mulai dari analisis. Nah, desain, coding, testing, hingga maintenance. Inilah yang nantinya dikerjakan oleh programmer untuk menghasilkan solusi nyata di dunia digital. Jadi, kesimpulannya, komputer adalah mesin komputasi. Ilmu komputer adalah dasar pemahamannya, dan pemrograman adalah cara kita menerapkan ide menjadi solusi nyata. Oke, selanjutnya kita ke materi kedua. Kita akan membahas apa itu bahasa pemrograman. Nah, kita akan mempelajari bahasa pemrograman Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer, terutama untuk pemula. Ada beberapa alasan mengapa Python direkomendasikan. Pertama,
Sintaks Python sangat sederhana dan mudah dibaca. Ini membuat pemula lebih cepat memahami dasar pemrograman tanpa banyak kendala. Kedua, Python bersifat multiplatform. Maaf, artinya satu program yang kita buat bisa dijalankan di berbagai sistem seperti Windows, Linux, macOS, bahkan Android. Ketiga, Python memiliki komunitas yang besar dan dokumentasi yang lengkap. Jadi kita bisa dengan mudah menemukan sumber belajar, tutorial maupun solusi saat mengalami kesulitan. Keempat, Python bisa digunakan untuk pengembangan web dengan framework seperti Django atau Flash, aplikasi desktop dengan Tctor atau WX Python, bahkan analisis data dan machine learning yang saat ini menjadi bidang sangat populer. Dengan semua keunggulan ini, Python menjadi bahasa pemrograman yang sangat layak untuk dipelajari dan didalami. Tema pemrograman dengan bahasa Python, video ini juga merupakan lanjutan dari mata kuliah algoritma dan struktur data. Saya memilih Python karena bahasa ini menekankan pada keterbacaan kode. Oke, sebelum kita mulai ngoding, kita perlu menginstal Python karena Windows masih menjadi sistem operasi yang paling banyak digunakan. Maka di video ini kita akan fokus pada menginstalasi Python di Windows. Ada 3 cara instalasi yang bisa dipilih. 1. Unduh langsung dari situs resmi Python lewat python.org. Ukurannya kecil, hanya sekitar 25 MB atau megabyte. Saat instalasi, jangan lupa mencentang opsi Add to Path supaya Python bisa dijalankan lewat command prompt. Menggunakan Anaconda. Ini distribusi Python yang dilengkapi banyak paket untuk data science, matematika, hingga machine learning. Lebih praktis tapi ukurannya besar, sekitar 900 MB, dan butuh perangkat dengan spesifikasi cukup tinggi. Yang ketiga, menggunakan Active Python. Mirip dengan Anaconda, tapi lebih ringan. Cocok untuk perangkat dengan spesifikasi standar. Setelah instalasi berhasil, kita bisa menjalankan Python melalui command prompt, Python idle, atau menggunakan text editor seperti Visual Studio Code yang sangat direkomendasikan karena memiliki banyak ekstensi Python yang membantu produktivitas. Sedikit tambahan dasar, kita bisa mengimpor modul dengan perintah import, misalnya import OS atau import says. Kita juga perlu terbiasa menulis komentar dalam kode menggunakan tanda pagar agar kode mudah dipahami kembali di kemudian hari. Jika membutuhkan modul tambahan, kita bisa menginstalnya lewat PIP, misalnya dengan mengetik PIP install request. Oke, kita lanjut ke materi ketiga. Materi ketiga,
Nah, materi ketiga ini kita akan membahas tentang pemrograman Python. Khususnya bagaimana cara menginstal Python di Windows. Kenapa Python? Kenapa ini Python? Ya, karena Python menekankan pada keterbacaan dan kesederhanaan kode. Hal ini membuat kita lebih mudah dalam mengimplementasikan algoritma maupun mengolah data. Ya, jadi itu alasan saya kenapa memilih Python untuk mata kuliah algoritma dan struktur data. Sebelum memulai menulis kode, tentu kita harus menginstal Python terlebih dahulu karena Windows masih menjadi sistem operasi yang paling banyak digunakan. Nah, maka saya akan menjelaskan proses instalasi di Windows. Ada 3 cara menginstal Python. Satu, melalui situs resmi Python. Ya, melalui python.org. Nah, ini adalah cara paling cepat. Ukuran installernya hanya sekitar 25 MB. Nah, saat instalasi pastikan untuk mencentang opsi add to path agar Python bisa dijalankan melalui command prompt. Yang kedua, menggunakan Anaconda Distribution. Anaconda sudah dilengkapi banyak paket bawaan untuk data science, matematika, dan machine learning. Namun, ukurannya cukup besar, sekitar 900 MB, dan membutuhkan spesifikasi komputer yang lebih tinggi. Yang ketiga, menggunakan Active Python. Hampir mirip dengan Anaconda, tetapi lebih ringan. Nah, cocok untuk laptop atau PC dengan spesifikasi standar. Nah, setelah Python berhasil diinstal, kita bisa menjalankannya melalui command prompt, Python idle, atau text editor seperti Visual Studio Code yang sangat saya rekomendasikan karena memiliki ekstensi Python yang lengkap serta fitur produktivitas yang baik. Nah, beberapa hal dasar yang perlu diketahui. Kita bisa mengimpor modul menggunakan kata kunci import, misalnya import OS atau import size. Selalu gunakan komentar dalam kode dengan simbol pagar. Lebih mudah dipahami di kemudian hari. Jika membutuhkan modul tambahan, kita bisa menginstalnya dengan menginstalnya dengan mudah menggunakan PIP. Contohnya PIP install request. Nah, itu adalah pengantar mengenai cara menginstal Python dan memahami pengaturan dasarnya. Dengan bekal ini, kita sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran Python dalam konteks algoritma dan struktur data. Nah, oke. Kita lanjut ke bab keempat atau bab terakhir, yaitu kita akan membahas tentang sintaks dan semantics. Nah, apa itu sintaks? Ada yang tahu? Nah, saya jelaskan. Jadi, sintaks itu lebih terkait dengan bagaimana cara kita menulis atau mengetik kode Python. Dan itu ada aturan tertentu. Jadi, kapan kita harus menggunakan kapan menggunakan keyword seperti def, if, elif, else, dan sebagainya. Dan yang terpenting, kapan menggunakan indentasi yang tepat, seperti jawab setiap saat. Jika sintaksnya salah, program tidak akan jalan. Nah, dan yang selanjutnya adalah tentang
semantics. Nah, pada program jadi bagaimana ketika sintaksnya sudah benar, maka program berjalan sesuai dengan harapan, memberi output yang memang kita ekspektasikan. Jadi itulah tentang sintaks dan semantics. Oke, terima kasih semuanya. Oke, sekian dari saya, Muhammad Habibal Muiz dari kelas 1C Prodi Teknik Informatika. See you and goodbye.